Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisiyami syahri Ramadan walladzi faddalana biqiyami layali Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولباس التقوى ذلك الخير وقال أيضا في آية أخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يرويه من الأحاديث المشهورة إن الله افترض عليهم الصدقة فيؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وقال أيضا في حديث آخر ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, Allah Ta'ala mempertemukan kita di Ramadan yang ke-24 ya, 24 kira 28 itu hitungan KPU itu ya. 24 Ramadan menunjukkan bagaimana kita sekarang ini berada hampir di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi Ramadan ini akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Maka oleh karena itu, satu bulan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita jalani berkurang atau bertambah? Berkurang secara jumlah, berkurang sejumlah angka. Secara jumlah, secara angka, Ramadan ini menjadi berkurang. Yang semulanya Allah takdirkan satu bulan karena kita telah memasuki hari yang ke-24. Andaikan Ramadan ini berakhir genap, berarti tersisa sekitar 6 hari. Andaikan Ramadan tahun ini berakhir ganjil, berarti tersisa sekitar 5 hari. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagaimana bilangan angka-angka jumlah hari yang ada di Ramadan ini secara hitung-hitungan berkurang. Tetapi kita semua mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang apabila berkurang jumlahnya, maka berkurang juga nilainya. Sesuatu yang apabila berkurang angkanya, berarti berkurang juga nilainya. Itu sudah umum. Tetapi tidak berlaku bagi bulan suci Ramadan. Ramadan boleh sudah berkurang 24 hari. Ramadan boleh sudah berlalu 24 hari. Tapi untuk keutamaan, untuk nilai, untuk kebaikan dan kemuliaan itu tidak berkurang. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini keutamaannya itu adalah di akhir. Kalaulah Ramadan ini Allah jadikan keutamaannya itu di awal tetapi tidak di akhir, maka tentu manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka hanya semangat ibadah di awal Ramadan.
Tapi bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan, Allah tetapkan Ramadan ini keutamaannya di akhir, bahkan Allah anugerahkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, berada di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Supaya kita itu giat melaksanakan ibadah. Kita tidak hanya giat di awal, tetapi kita juga harus giat di akhir. Jangan sampai kita tertipu di awal, namun kita terlena di akhir. Kita hanya semangat di awal, di akhirnya tidak semangat, berarti kita tertipu dan terlena. Tapi yang Allah inginkan untuk kita semua adalah semangat di awal, semangat di pertengahan, dan semangat di akhir. Maka pantas ya, apabila orang yang senantiasa semangat dari awal sampai akhir, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah memasukkan nama kita golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amalnya orang-orang soleh, dan ruh kita bersama ruhnya para syuhada, dan semoga kebaikan kita dimasukkan kebaikan amalan orang-orang yang penuh dengan kebaikan, dan semoga keburukan yang kita lakukan senantiasa dimasukkan oleh Allah di dalam ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui bahwasanya di penghujung Ramadan ini semakin dekat dengan yang namanya hari raya Idul Fitri. Kita melihat bagaimana masjid, surau, musalla, langgar sekarang ini mengalami degradasi. Betul, degradasi. Yang awalnya penuh ternyata softnya tambah maju. Tambah maju. Softnya tambah maju ke depan. Bahkan orang disuruh maju pun ngisi soft tidak mau. Betul tidak? Softnya kosong di depan. Awaklah. Awak je. Ya, tidak mau. Kenapa? Kalau sudah di depan, sungkan mau keluar di tengah-tengah nanti solat. Ya, sungkan, malu dia, maka dia milih di akhir. Biar begitu pertengahan solat langsung Allahumma lantas jalan. Ya kan? Ya, itulah fenomena di akhir Ramadan. Ya, kita melihat ya, justru sebaliknya. Ya, para kaum muslimin itu lebih ramai di pusat perbelanjaan. Kemarin saya dijadwalkan ngimam ya salat Isya tarawih. Begitu melewati jalan Jawa, la haula wala quwata illa billah. Tak bergerak motor saya. Ini pakai motor, apalagi pakai mobil. Ya, tidak bergerak motor saya. Itu waktu azan Isya tidak bergerak. Akhirnya saya ngimam tu terlambat. Orang udah melaksanakan solat Isya. Ya, saking padatnya pusat perbelanjaan. Ya, saking padatnya. Itu saya rasa tidak cukup di sini. Di mana-mana pusat perbelanjaan ramai. Betul tidak? Ya, baik. Ya, memang menyambut hari raya disunnahkan memakai pakaian yang baru. Dan sudah menjadi rahasia umum sunnah ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi ingat, ketika kita mengatasnamakan sunnah Nabi, maka sesuai dengan petunjuk bukan dengan petunjuk kita. Ya, sesuai dengan petunjuk Nabi, bukan dengan petunjuk kita. Kalau dengan petunjuk Nabi, maka betullah petunjuk tersebut. Tapi kalau kita hanya mengatasnamakan sunnah Nabi, namun dengan petunjuk kita, khawatir itu bukan dibangun di atas sunnah Nabi, tetapi dibangun pakaian itu, dikenakan pakaian itu di atas hawa nafsu. Hawa nafsu. Rasulullah tidak melarang. Ya.
kita untuk mengenakan pakaian baru. Bahkan kalau kita tidak memiliki cukup uang untuk membeli pakaian baru yang dikenakan pada saat hari raya, kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik menurut kita. Kalau tidak punya cukup uang, ya, rasa-rasanya tidak cukup uang untuk beli baju baru, maka kenakan pakaian yang terbaik. Pakai pakaian yang terbaik. Tidak hanya fokus kepada memakai pakaian yang baru. Sudah? Yang salah apabila untuk mendapatkan selembar pakaian kita harus rela meninggalkan qiyam Ramadan. Itu yang salah. Begitu habis buka, cok. Ya, solat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ke pasar. Jam segini targetnya Kota Baru. Jam 8 targetnya Seruni. Jam 9 targetnya Sudirman. Jam 10 targetnya Natakusuma. Yo, itu dikelilingi semua pasar demi beberapa helai pakaian hari raya. Rela meninggalkan qiyam Ramadan. Padahal yang namanya pakaian ini bisa dibeli kapanpun, betul tidak? Tapi kalau untuk qiyam Ramadan itu belum tentu bisa kita kerjakan di setiap malam. Ya. Nabi tidak melarang kita membeli pakaian baru. Silahkan, kata Nabi. Pun pakai duit kita, bukan pakai duit Nabi. Betul? Nabi tidak melarang kita mendapatkan pakaian yang baru. Tetapi yang Nabi larang adalah apabila tujuan kita membeli pakaian itu sampai menghalalkan segala cara. Ya, macam mana nak beli baju baru ni? Akhirnya dilihat sama suaminya, istrinya ni galau. Ngapa? Ma, belum ada baju baru ni pakai lebaran. Ya Allah, sabarlah dulu. Tak tahu istrinya foto selfie pakai KTP. Wah, pinjol. Ya, pinjol. Ini tidak dibenarkan. Hanya untuk pakaian baru, rela hutang sana sini, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ini berarti tujuannya bukan lagi sunnah Rasul, tetapi tujuannya adalah hawa nafsu. Rasul tidak menganjurkan untuk membeli pakaian baru sampai meminjam uang sana sini, menghalalkan segala cara. Apalagi ketika pakaian itu sudah dikenakan, ya, lalu timbul yang namanya kesombongan. Lalu timbul yang namanya kemewahan. Lalu timbul yang namanya kegengsian, adu gengsi, adu kesombongan, pamer dan lain sebagainya. Maka pakaian yang dikenakan dengan tujuan gengsi, tujuan kesombongan, tujuan pamer, Nabi SAW memberikan ancaman. Apa kata Nabi SAW? Man labisa thawbas syuhra fid dunya albasahullah thawbad dhulla yawmal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian di dunia hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk pamer, hanya untuk meningkatkan kesombongannya, hanya untuk menunjukkan kalau dia orang yang hanya satu-satunya mampu membeli pakaian tersebut, maka ingat, alam akhirat nanti Allah akan mengenakan kita pakaian yang penuh dengan kehinaan. Ya, boleh saja di dunia anda pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling mahal, yang bermerek. Tapi ingat di akhirat, apakah pakaian itu akan menjadikan anda mulia? Belum tentu. Apakah pakaian itu akan menjadikan anda bisa masuk surga? Belum tentu. Kita mohon maaf Pak Bu, melihat sekarang fenomena ini tujuannya bukan ibadah lagi. Acaranya bukber. Acara menjalin silaturahmi buka puasa bersama. Begitu datang ibu-ibunya, yang satu bawa pakai kalung rantai kapal, yang satu pakai kalung rantai motor, yang satu buah kalungnya jangkar kapal, yang satu buah kalungnya gear sepeda motor. Ajang
jadi ajang pamer. Yang satu bawa tas merek Hermes, yang satu bawa tas merek LV. Sian ibu-ibu komplek, apa namanya? Mitra Lestari, ternyata bawa tasnya apa? Anyaman dari Tikar Pandan. Ya. Adu merek, gengsi-gengsian. Tujuannya lagi bukan silaturahmi, tapi itu justru menjadi pemutus tali silaturahmi. Di mana ibu beli itu? Ini sih tidak banyak dibikin nih sama pabrik, cuma 10. Ya, yang pertama Gigi yang beli, yang kedua Ayu Ting Ting, saya yang nomor 7. Ya, ngesak-ngesakkan orang, betul enggak? Nah, ini tidak boleh. Ya, tujuannya kita itu diwajibkan oleh Allah berpuasa agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Kenapa sekarang di negara kita ini menjadi ajang pamer? Ya, temanya buka puasa bersama, menjalin silaturahmi, mempererat ukhuwah. Tapi di dalamnya buka puasa begitu beduk maghrib dia tetap ngadap makanan, sementara waktu maghrib sudah habis. Habis waktu maghrib, tiba waktu isya. Habis waktu maghrib, tiba waktu isya, selesai makan. Bukan beranjak untuk solat, tetapi selfie-selfian, nongki dan lain sebagainya. Sampai habis itu waktu isya, pulang ke rumah capek. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan itu bukan ampunan Allah, tetapi yang didapatkan itu adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat miris Pak Bu, benar-benar miris melihat di mana-mana resto, kafe full. Ya, semua datang dalam keadaan berpuasa, tapi tidak semua menunaikan solat. Bayangkan untuk sebuah resto, musolanya kecil, ya, konsumennya 1000, itu macam mana nak solat? Betul tidak? Otomatis tinggal solatnya. Mereka mementingkan kebersamaan mereka di dunia, tapi nanti di akhirat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhilla yawma idzin ba'dun li ba'din adu illa al-muttaqin. Seorang teman dengan temannya nanti di akhirat, yang ketika di dunia ini katanya CS, akrab, bestie, apalagi istilah zaman sekarang nih? Ustaz soulmate bukan? Soulmate, belahan jiwa, CS dan lain sebagainya. Ya, di dunia, di akhirat nanti itu mereka akan saling menuntut, kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ya. Kecuali dibangun atas dasar ketakwaan. Kalau dibangun atas dasar ketakwaan, niscaya mereka tidak akan memilih untuk melakukan sesuatu yang akan melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, termasuk orang yang dungu, yang hanya mengedepankan penampilan zahir tetapi tidak mementingkan penampilan batin. Tujuan Allah mewajibkan kita puasa, mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Supaya apa? Supaya bukan penampilan kita yang dinilai, tapi Allah menilai batin kita. Para ibu-ibu, kalaulah suami di tahun ini tidak bisa memberikan THR untuk membeli baju baru, harap bersabar dan bersyukur. Pakailah pakaian yang ada, karena lebaran itu tidak identik dengan sesuatu yang baru. Kalaulah pakaian baru menjadi tolak ukur kemenangan seseorang di hari raya, niscaya berarti kemenangan diraih bagi orang-orang yang mampu. Tapi kemenangan yang hakiki adalah kemenangan bagi orang-orang yang bukan mementingkan pakaian baru, namun mementingkan ketaatan yang baru. Apa dikatakan dalam sebuah riwayat? Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang mampu membeli pakaian baru. Orang tak puasa, lebarannya lebih semangat daripada orang yang puasa. Betul? Orang yang tak tarawih lebih semangat lebarannya daripada orang yang tarawih. Orang yang tak pernah tadarus, tidak pernah i'tikaf,
Ya, lebih semangat lebarannya daripada orang yang tadarus sama i'tikaf. Udahlah tak puasa paling semangat di lebaran. Ribut dia nanya, bila sih lebaran ni? Belum lagi pemerintah umumkan ni. Tak pernah ke masjid qiyamul lail, tak pernah i'tikaf dan yang sebagainya. Paling sibuk dia nanyakan, udah beli berapa pasang bajunya? Udah beli sendal baru, udah beli sepatu baru, udah beli tas baru. Saya udah lengkap, anak, cucu, bini, menantu semua dah cekap. Ya, ini apa-apaan ini? Ini berarti menunjukkan menyambut hari raya dengan hawa nafsu. Kita membedakan hawa nafsu dengan tidak itu terkadang beda-beda tipis. Betul tidak? Beda-beda tipis. Maka mohon maaf, terkadang semangat ini karena hawa nafsu. Semangat itu bukan karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, yang menjadi penilaian Allah itu pakaian zahir apa pakaian batin? Pakaian zahir apa pakaian batin? Pakaian batin. Pakaian batin ini yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan kalian. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah apa? Hati. Tempatnya niat, tempatnya tujuan. Wa ila a'malikum, setelah hati baru kemudian Allah lihat amalnya. Apabila orang yang membangun, mencoba untuk membangun, ya, perangainya yang buruk, batinnya yang buruk dengan pakaian yang indah, maka di sisi Allah pakaian yang indah itu lantas otomatis roboh, hilang, hancur karena tidak bisa memperbaiki batin. Walaupun dia pakai tas mahal, pakai baju mahal, pakai aksesoris yang bermerek, walaupun nomor 1, tapi bukan itu penilaian Allah. Penilaian Allah adalah hati. Tempat muaranya niat, tempat muaranya amal. Tapi kalau orang yang hatinya baik, maka Allah akan melihat tidak penampilannya, tetapi Allah akan melihat bagaimana indahnya sekalipun penampilannya tidak indah. Walaupun memakai pakaian yang biasa, tidak bermerek, kualitasnya bukan nomor 1, harganya murah, tapi hatinya bagus, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan dilihat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bangun. Ya, silahkan kenakan, silahkan pakai pakaian yang indah sekalipun, tapi selama batinnya busuk, maka semua keindahan itu di mata Allah akan sirna. Tapi kalau orang yang sudah menghiasi batinnya dengan akhlak dan budi luhur yang indah, walaupun dia memakai istilahnya kata orang percak buruk, tetapi di depan Allah penampilannya adalah penampilan yang indah. Maka dikatakan dalam sebuah syair, idal mar'u lam yudnis minal lu'mi 'ardihi fa kullu radi'in yartadihi wa kullu rida'in yartadihi jamilun. Orang kalau mulia akhlaknya, orang kalau mulia budi pekertinya, orang kalau mulia hatinya, mengenakan pakaian apapun maka akan tampil dan terlihat indah. Tapi kalau orang hatinya busuk, ya, tidak bagus, akhlaknya jelek, moralnya tidak baik, silakan pakai pakaian yang mahal, tapi tetap penilaian orang Anda itu tidak lebih daripada orang yang hina. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ingat, ya, memakai pakaian diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai memakai pakaian tujuannya adalah untuk pamer, untuk menunjukkan kemampuan, untuk kemewahan, adu gengsi yang dan sebagainya. Maka mengenakan pakaian dengan tujuan semacam ini berarti bukan atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun atas dasar hawa nafsu. Na'udzubillah.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan kalian di atas muka bumi ini, kehidupan kita manusia maksudnya, bukan kehidupan para malaikat, bukan kehidupan para jin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kalian wahai umat manusia la'ibun wa lahwun. Ya, apa itu la'ibun? La'ibun itu adalah tidak lebih daripada sekedar permainan. Ya, lu'bah itu mainan. Walahwun, lahwun itu dan melalaikan. Apa yang dimaksud oleh Allah? Kehidupan kita di dunia ini tidak lebih daripada sekedar permainan dan sesuatu yang melalaikan. Padahal kita hidup di dunia ini memang ada waktu bermain, ada waktu serius. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dilihat di dalam tafsir, salah satunya adalah Hasyiatul Jamal. Ya. Apa dikatakan di situ? Ya, la'bun artinya ma yashghiluhul insan ma la yanfa'uhu fi hali wa malihi. Maknanya adalah sesuatu yang menyibukkan seseorang dan tidak bermanfaat bagi dirinya, maka itu adalah permainan. Sesuatu yang menyibukkan seseorang dan tidak ada manfaat bagi dirinya dan keadaannya, maka itu dianggap permainan. Baik, apa maksudnya? Sekarang coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau ada anak usia 5 tahun, itu cenderung bermain atau cenderung bekerja? Bermain. Kenapa? Karena memang usianya usia yang cenderung bermain. Jadi wajar kalau anak kecil usia 5 tahun ke bawah kita bawa ke masjid, tidak bisa membedakan mana tempat bermain, mana tempat ibadah. Kalau dia main-main, ia wajar, walaupun di masjid. Karena memang usianya tidak bisa membedakan mana tempat bermain, mana tempat ibadah. Tapi kalau sudah tua, di masjid masih main-main, berarti tidak ubah anak kecil. Jangan ditunjuk, tak ada enak saya. Ya. Berarti main-main. Sekarang kita kasih contoh saja. Ya. Seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi dirinya dan keadaannya, oleh Allah dianggap ini main-main. Yang menjadi penentu di sini bukan umur. Yang menjadi penentu di sini adalah apa? Kualitas. Ya, yang menjadi perbedaan di sini adalah nilai. Kalau usianya muda tapi lebih banyak taatnya, oleh Allah dianggap ini tidak main-main. Tapi kalau tua tidak bertambah ketaatannya, justru bertambah kelalaiannya, berarti dianggap oleh Allah main. Yang menjadi tolak ukur di sini umur atau kualitas. Kualitas. Baik, saya kasih contoh. Jam 5 sore, ya, ngambil handuk. Dikirain istrinya siap-siap mandi mau ke masjid karena mau maghrib. Ternyata ngambil handuk keluar rumah, berdiri depan pagar sambil mandang ke langit, kanan kiri. Kata istrinya, apa ribet? Oh, ternyata ngejar kelayang putus. Ya. Ini main-main tak? Main-main tak nih? Main-main. Atau nih, saya kasih contoh saja. Mudah-mudahan tak ada di sini orangnya. Pagi-pagi bangun tidur, ya tak? Bukannya mandikan istri dan anak bini kata orang, tapi mandikan burungnya terlebih dahulu. Ini maksud burung yang di luar sangkar itu, Bu. Ya kan? Mandikan burung. Lengkap mandikan burungnya nih. Mandikan burung, kasih makan burung. Istri sama anak belum dibelikan sarapan. Ya, padahal istri sama anaknya lebih utama untuk mendapatkan perhatian.
perhatian. Justru perhatiannya pertama kepada seekor burung. Sayang betul sama burungnya. Sampai burungnya ini sensitif. Ya, tidak boleh kena nyamuk. Dikurung, dibelikan autan dan lain sebagainya, dijaga. Begitu istri sama anak, jangankan digigit nyamuk, digigit lipan dia tidak tahu. Ini lalai tidak? Lalai tidak? Ini yang namanya kelalaian. Oleh Allah dianggap kehidupan yang penuh dengan kelalaian, melalaikan kewajibannya kepada Allah dan tidak ada manfaat bagi keadaannya, oleh Allah dianggap ini orang hidupnya main-main. Ya, ini orang hidupnya main-main. Ini bagaimana ceritanya kalau kita kerja dengan seseorang. Kita sudah kerja, kata bos kita, ente main-main bukan kerja. Ngamuk tak? Ngamuk gitu. Begitulah nanti di hadapan Allah. Ketika Allah mempertanyakan mana waktunya, mana kesehatannya, ya, mana kekuatannya, mana kesempatannya, tidak ada hasilnya dengan ibadah. Lalu Allah bilang, main-main kau. Betul? Ya karena memang kenyataannya di dunia ini main-main. Bulan Ramadan ini bulan panen ibadah, bukan bulan main-main. Singkirkan semua hobi kita, permainan kita yang melalaikan kita kepada Allah. Ya, singkirkan semua. Segala macam catur, gaplek dan lain sebagainya. Ya, malam bukannya tadarus, kita pulang dari masjid dapat perkumpulan lagi main gaplek. Tidak tarawih bang, ini juga sambil zikir Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Depan kita aja dia zikir, habis itulah lalai. Ini bagaimana? Mintanya ya Allah Lailatul Qadar. Betul? Masuk surga tanpa hisab. Terangi kubur kami ya Allah. Tapi malam-malam Ramadan tidak dimanfaatkan dengan qiyamul lail. Ini kata Allah main-main. Ya, ini bulan Ramadan. Simpan semua hobi. Simpan semua apa yang biasa kita lakukan di luar Ramadan. Jangan sampai umumnya Allah melihat hamba-hambanya di setiap malam Ramadan ini dengan rahmat, justru ada hamba yang dilihat oleh Allah dengan murkanya. Na'udzubillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanjutan ayat tersebut, in tu'minu wa tattaqu. Tapi kehidupan yang main-main itu tidak berlaku bagi siapa? Orang yang di dalam dirinya ada keimanan dan takut kepada Allah. Orang yang ada di dalam dirinya ada keimanan dan ada rasa takut kepada Allah, dia tidak mau main-main. Begitu diajak, ya, bukber yuk. Bukber pun gitu tak gitu ya. Woi, dah lah nanti ya lah, buka di rumah aja lah sama anak bini. Ya, bukan tak ada waktu lain nak silaturahmi. Bayangkan pengeluaran bukber ni besar, betul tak? Reuni SMP, reuni SMA, reuni perguruan tinggi, reuni angkatan sekian, reuni angkatan sekian. Itu kalau 10 dah berapa duit yang dikeluarkan? Betul tak? Betul tak? Ya, tak mungkin kumpul bukber itu dibayarkan, pasti PT. Dah berapa itu yang dibayarkan? Ya, ada waktu lain kita untuk bersilaturahmi. Ada kesempatan lain kita untuk bersilaturahmi. Ramadan ini fokus di mana kita panen pahala. Maka itu yang disebut dengan keberkahan yang tak bisa dilakukan dan dikerjakan di bulan-bulan lain. Ya, tapi kehidupan yang semacam ini tidak berlaku kata Allah bagi siapa? In tu'minu wa tattaqu. Ya, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Yu'tikum ujurakum. Maka Allah akan memberikan kepada kalian apa? Pahala. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta semua harta kalian. Baik. Di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, Allah tidak hanya mewajibkan kita untuk berpuasa, tetapi Allah juga mewajibkan kita untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat.
Apa tujuan Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat? Tujuan tidak lain dan tidak bukan karena zakat itu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Dalam Al-Quran, Allah selalu menyematkan kalimat solat dengan kalimat zakat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah melainkan dalam keadaan tulus dan ikhlas. Bagaimana caranya? Mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dalam beberapa tempat Allah selalu menyertakan perintah solat dengan perintah zakat. Tidak ada Allah menyertakan perintah solat dengan puasa, zakat dengan puasa. Solat, zakat. Makanya rukun Islam yang pertama syahadat, rukun Islam yang kedua yang ketiga adalah menunaikan zakat. Baru yang keempat yang kelima adalah haji. Selalu oleh Allah ya digandeng perintah solat, zakat, solat, zakat. Kenapa? Kata para ulama, karena kedua-duanya ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah solat itu ibadah anggota tubuh, badaniyah, sedangkan zakat itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Solat ibadah anggota tubuh, solat bukan ibadah harta. Jadi tidak ada setiap nak solat bayar 50.000 ke Ami Yusuf. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena solat ini ibadah murni, ibadahnya anggota tubuh. Sama dengan puasa, murni ibadahnya anggota tubuh. Tapi Pak Ustaz beli takjil tu bagaimana? Ini tidak masuk hitungan. Ya. Puasa itu ibadah anggota tubuh. Solat ibadah anggota tubuh. Sedangkan ibadah harta satu-satunya adalah zakat. Makanya kewajiban zakat dengan kewajiban solat puasa itu berbeda. Kewajiban solat, kewajiban puasa itu diantaranya adalah muslim, baligh, berakal. Sementara kewajiban zakat itu apa? Muslim yang kemudian memiliki kalau tidak baligh, tidak berakal, tetap wajib zakat apabila memiliki harta. Makanya khususnya zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi siapa? Bagi orang yang mengalami Ramadan dan Syawal walaupun sesaat. Itu syarat yang kedua. Selain syarat pertama adalah muslim. Syarat yang kedua adalah mengalami Ramadan dan Syawal walaupun sesaat. Saya kasih contoh. Ada orang mengalami Ramadan terlepas puasa atau tidak. Begitu akhir Ramadan meninggal, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena tidak mengalami malam 1 Syawal. Ada bayi di tanggal 30 Ramadan sore hari sebelum adzan maghrib dilahirkan. Keluar bayinya. Lahir jam 5.30 tanggal 29 Syawal. Jam 5.50 beduk maghrib takbiran masuk 1 Syawal. Bayinya ini masih hidup, maka bayi ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena mengalami Ramadan dan Syawal walaupun sesaat. Orang yang puasa atau tidak puasa, ya ingat, puasa atau tidak puasa apabila mengalami Syawal maka wajib membayar zakat fitrah. Kenapa tidak zakat fitrah? Saya tak puasa. Walaupun tak ada puasa tetap wajib. Apabila memenuhi syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Memiliki persediaan makanan yang bisa dimakan di malam hari raya
sampai setelah solat Idul Fitri. Kalau punya persediaan makanan dari malam hari raya sampai selesai solat Idul Fitri, kena hukum wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi Pak Ustadz, kalau makanan tidak ada, duit ada, sama. Karena duit bisa membeli makanan. Jelas tidak? Paham tidak? Itu syarat zakat fitrah. Makanya kewajiban zakat fitrah ini kemungkinan besar mengenai semua umat muslim. Tapi berbeda dengan yang namanya zakat mal. Orang yang memiliki kewajiban zakat mal pasti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi orang yang memiliki kewajiban zakat fitrah belum tentu memiliki kewajiban mengeluarkan zakat mal. Jelas tidak? Paham? Nah itu. Kewajiban kita di akhir Ramadan mengeluarkan zakat. Kenapa harus mengeluarkan zakat? Apa alasannya? Apa hikmahnya? Ya, para ulama mengatakan bahwasanya penyakit yang ditimbulkan harta itu ada dan banyak. Kecenderungan kita kepada harta itu bisa menimbulkan penyakit. Kecenderungan kita kepada harta bisa menimbulkan penyakit. Kecenderungan kita kepada satu makanan itu melulu yang kita makan, itu bisa menimbulkan resiko. Daging terus yang dimakan, tidak mau tempe, tidak mau tahu, tidak mau sayur, resiko tidak? Resiko tidak? Resiko. Siap-siap nanti tidak bisa noleh. Kenapa pula? Tak kayak tengkok ni, kata dia. Ya kan? Beresiko. Kecenderungan kita kepada harta itu beresiko. Dan ingat, ketika kecenderungan kita kepada harta, maka akan menimbulkan resiko, dan resiko itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengeluarkan zakat. Apa resiko yang bisa ditimbulkan daripada harta? Resiko yang ditimbulkan daripada harta, penyakit pertama adalah namanya bakhil, alias pelit. Penyakit resiko yang kedua yang akan diterima daripada harta namanya tamak, rakus. Penyakit resiko yang ketiga yang disebabkan harta adalah apa? Yaitu kikir. Ini penyakit-penyakit tidak bisa dihilangkan dengan obat dokter, tidak bisa dihilangkan dengan operasi, tapi satu-satunya cara dihilangkan dengan mengeluarkan zakat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka ya dengan alasan zakat, karena dengan mengeluarkan harta mereka Allah akan membersihkan penyakit di dalam hatinya dan menjadikan harta yang tersisa itu suci. Baik, ternyata penyakit-penyakit itu punya tingkatan. Bakhil itu ada 3 tingkat. Tingkatan yang paling rendah itu adalah bakhil terhadap orang lain. Bakhil terhadap orang lain. Ya. Oh, diajak malas benar dan nak traktir orang. Padahal duit ada, gaji tinggi. Kau ditanya ada aja ketinggalan dompet lah, lupa bawa duit lah. Dompet dipegang sama orang rumah lah, gaji dipegang sama orang rumah. Ya, lupa bawa handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau orang nak makan, dia paling semangat. Nah, bakhil terhadap orang lain. Tingkat bakhil pelit yang kedua ini adalah bukan saja bakhil sama orang lain, tapi juga bakhil terhadap diri sendiri. Duit ada, harta ada, kontrakan di mana-mana. Makannya cuman kecap asin, lauknya sama sambal ikan teri. Ndak lebih. Ya, jadi saya teringat waktu di pondok. Tapi di pondok tuh kalau pelit bukan pelit, tapi kita hemat.
Ya, saya punya teman, ya, dari Banyuwangi, tapi bukan orang Banyuwangi seperti ini biasanya. Kebetulan saja dari Banyuwangi. Ya, biasanya di pondok itu kita kalau lagi mau nyantai, buat teh 1 gelas besar atau kopi. Jadi ngumpul satu kamar, cerita-cerita. Itu bedanya majelis dengan majelis. Kalau majelis bawa kitab, kalau majelis itu bawa kopi. Bedanya tipis. Majelis bawa kitab, majelis bawa kopi. Ya, kita suruhlah, ya kan? Buatlah air, siap. Saya ngambil air, saya masak, saya keluar teh, kata teman. Ada bikin teh, ya kan? Dibikin teh Seruwangi yang celup itu. Dicelup 5 kali, diangkat, dimasukkan ke dalam toples, ditutup. Kita tanya, kenapa tidak dibiarkan tehnya? Dia bilang apa? Masih bisa dipakai selama seminggu. Luar biasa tak? Bayangkan, masih bisa dipakai buat seminggu. Sudah? Dia dapat oleh-oleh dari orang tuanya datang. Orang tuanya datang bawa oleh-oleh. Ya, mana tadi tu? Kata kita kan. Oleh-olehnya tadi kan orang tuanya datang. Keluarkanlah makanan ni biar enak. Ngobrolnya kalau ada makanan cemilan. Ya. Dikeluarkan. Kita di kamar tu ada 25 orang dalam satu kamar. Ranjangnya tu 3 tingkat. Ya kan? Sama dia dibuka, yang dibuka tu apa? Bukan nasi, bukan lauk, tapi kacang. Dikupasnya kacang, terus dibagikannya setiap orang 2 biji. Ya, dibagikannya 2 biji. Ini gimana nih? Macam mana nih begini nih? Setiap nak makan bukannya bagi-bagi lauk, dia cuman untuk dia. Buka lemari, ambil kecap, masukkan lagi lemari kecapnya, kunci. Sama kawan kita yang satu, lemarinya diangkat, digoncang, tumpah kecapnya. Saking kesalnya. Ya kan? Tingkat bakhil yang kedua ini bukan saja bakhil kepada orang lain, tapi bakhil kepada diri sendiri. Jangankan kita nak merasa duitnya, dia tak merasa duitnya. Istilahnya gitu, betul tak? Ya. Yang ketiga, ini macam mana lagi yang ketiga ni? Sudahlah bakhil kepada orang lain, bakhil kepada diri sendiri, terus bukan ngajak orang supaya jadi bakhil kayak dirinya. Ada temannya habis jual tanah untung, beli tanah 50 jual 150 untung. Kata temannya, saya nak sedekah nih, nak infak buat masjid, fastabiqul khairat. Berapa nak ente infakkan? Sekitar 5 juta. Besar benar tu. Ya, ngapain ente nak infak ke masjid? Udahlah, tanah tu dibeli pakai duit sendiri, nabung. Kita gak yang jual. Kenapa kita nak infak? Nyamankan ketua masjid ya. Ya, tak perlu diinfakkan. Allah tahu isi hati kita. Bawa-bawa nama Allah ke? Ya tak? Udah, lebih bagus 5 juta itu ditabung lagi, disimpan, diinvest atau pakai buat liburan jalan-jalan. Tapi saya ini udah niat nak infak. Ente infak Jumat ya. Tak ada orang yang tahu, masukkan kotak amal. Berapa? Udah ente masukkan 2.000, 5.000 cukup. Tuh lihat. Orang nak berbuat baik dicegah supaya ikut jadi orang baik. Ini pelit tingkat yang paling akut. Ini stadium berapa ini? Stadium 10. Itu langsung kejang-kejang. Lihat ada orang baik, kejang-kejang. Lihat orang nak nyumbang, kejang-kejang. Ya tak? Penyakit yang semacam ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan mengeluarkan zakat. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Supaya apa? Bukan supaya kita menjadi orang miskin. Bukan supaya kita bangkrut. Karena harta menjadi penghalang kita untuk makrifat kepada Allah. Itu ingat. Ya. Harta itu menjadi penghalang kita makrifat kepada Allah. Harta itu bagian daripada dunia. Ya. Dan dunia ini menjadi satu-satunya tempat keadaan ya yang menjadi utama untuk menghalangi kita menuju Allah. Makanya sebab harta orang berangan-angan panjang umur, betul? Sebab harta orang itu banyak cita-cita. Sebab harta orang berandai-andai hidup selama-lamanya. Betul tidak? Itu semua sebab harta. Ya, ketika memiliki harta yang banyak, harta yang cukup dalam dirinya apa? Ya Allah, cobalah umur ni masih 100 tahun lagi ya. Cobalah begini. Angan-angan ini yang menjadikan lupa kepada alam yang paling utama adalah alam kita ini sebenarnya bukan alam dunia, tapi alam kita sebenarnya alam akhirat. Ya. Membawa alam dunia ke alam akhirat itu sesuatu yang mustahil. Karena Allah sudah membedakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Alam akhirat itu adalah alam yang paling utama. Kenapa? Karena dunia ini sementara, akhirat selama-lama. Apakah kita berandai-andai hidup di tempat yang sementara kita tidak pernah berandai-andai untuk hidup di tempat yang selamanya. Ya, maka oleh karena itu ya keluarkan zakat kita ya hanya untuk mengobati keadaan kita dan menjadikan harta kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mengeluarkan zakat pada tahun ini ajarakallah fima abqait, ajarakallah fima a'tait. Semoga Allah membalas apa-apa yang telah dikeluarkan. Wa baraka fima a'tait wa baraka fima abqait. Dan semoga Allah menjadikan yang tersisa setelah dikeluarkan itu penuh dengan keberkahan. Ya. Wa ja'ala lahu tahuran, dan semoga Allah menjadikan harta yang dikeluarkan itu bisa mensucikan diri kita dan juga bisa membersihkan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Innal aidina wal faizin. Selama mengisi kajian di Masjid Fastabiqul Khairat, maafkan saya apabila ada salah-salah kalimat, menyinggung, melukai dan memojokkan siapapun. Dan para jamaah tidak ada yang memiliki kesalahan kepada diri saya, tidak ada. Justru saya yang ada kesalahan dalam penyampaian saya barangkali, dalam materi, dalam mengungkap dan menjelaskan beberapa ilmu ada kesalahan, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman, dan semoga Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang sama, di tempat yang sama, di keadaan yang sama, yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan rahmatnya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah menganugerahkan kita malam-malam Ramadan. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemenangan sebagaimana Allah menganugerahkan kepada kita ampunan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terbebas daripada siksaan api neraka, menjadikan kedua orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, keluarga kita dan para jemaah kita orang-orang yang namanya dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang terbebas daripada siksaan api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cahaya Al-Quran di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Dan semoga Al-Quran yang kita baca dan yang kita khatamkan di bulan Ramadan ini dapat memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita atau keturunan kita atau cucu kita orang-orang yang senantiasa menghafal dan menjaga Al-Quran,
orang-orang yang senantiasa menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dunia dan akhirat. Musibah yang berkaitan dunia dan agama, musibah yang jauh maupun yang dekat, musibah di udara maupun yang ada di darat. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Dan semoga Allah mensucikan keadaan kita, mensucikan jasmani dan rohani kita, mensucikan dosa-dosa dan membersihkan kesalahan kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memandang kita dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.